Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Buah Kebaikan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 45. Yesus bersabda, "Orang yang baik akan mengeluarkan barangnya yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudari terkasih, para petani dan peladang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, apalagi para ahli komputer yang termodern sekalipun. Mereka mampu mengenal biji-bijian yang baik dan kurang baik. Tidak ada rumusan yang baku tentang hal itu, tetapi para petani bisa tahu biji padi rojo lele yang terkenal enak daripada biji padi lainnya. Memang tidak semua biji-bijian akan menghasilkan tanaman yang bermutu. Namun, biji yang bermutu juga dipengaruhi faktor tanah di mana biji itu tertanam. Memang ada beberapa jenis tanah yang tidak baik untuk tumbuh tanaman, seperti tanah kapur. Anehnya, di tanah kapur itu pohon jati yang kualitas kayunya paling tinggi bisa tumbuh subur. Demikian pula tanah berpasir seperti di pinggir laut hanya cocok untuk tanaman tebu. Pohon stroberi akan tumbuh subur di daerah pegunungan yang tinggi, yang dingin. Selain biji, tanah tempat tumbuh, unsur lain yang mempengaruhi adalah perawatan rutin yang dilakukan para petani itu sendiri, seperti menyiangi rumput yang tumbuh, memberi pupuk, menyirami secara rutin. Saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi dengan tanaman tadi juga terjadi dengan manusia.
Sebenarnya semua manusia diberi berkat yang sama sejak dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, manusia seperti kertas putih yang siap ditulisi. Jadi, di samping memiliki karakter bawaan, manusia akan sangat dibentuk oleh masyarakat di mana dia berada, seperti kebudayaan, agama, pendidikan, pergaulan, keluarga. Semua manusia membawa kebaikan pada dirinya, tetapi pendidikan dari masyarakat kadang membentuk sisi yang kurang baik. Ketika kita berada di masyarakat yang tertib berlalu lintas, kita pun akan ikut mematuhi peraturan yang ada. Ketika kita melihat ada banyak sampah terbuang di pinggir jalan, kita pun akan ikut-ikutan membuang sampah di pinggir jalan itu. Anak-anak yang sejak kecil mendapatkan pendidikan kerohanian yang baik dari keluarganya akan mendasarkan hidupnya berdasar imannya. Anak petani yang sering mengikuti orang tuanya mencangkul di sawah akan mengenal tanaman sangat baik. Begitulah benih yang baik, jika mendapatkan tanah yang baik, akan berbuah yang baik dengan subur. Saudara-saudari terkasih, sakramen baptis menjadikan kita diterima di dalam gereja Katolik sebagai anak Tuhan. Sakramen Kris memberi kita Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita di jalan yang benar. Penerimaan sakramen Maha Kudus menyatukan persembahan hidup kita dengan korban Kristus. Masih ada sakramen lain dan berbagai pengajaran gereja Katolik yang membekali kita. Dengan benih baik yang kita terima dari gereja, semestinya buah baiklah yang akan tampak dalam hidup kita. Buah baik apa yang seharusnya kita tumbuhkan? Salah satunya adalah sikap reflektif untuk menyadari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa diri sendiri. Bukan sebaliknya, mencari kesalahan orang lain tanpa menyadari kesalahan kita lebih besar. Mengapa sikap reflektif adalah buah yang baik? Karena kesadaran untuk menjadi baik, seperti seorang dokter mengobati luka-luka yang diderita. Namun, bukan luka fisik, bukan pula luka psikis, tetapi luka rohani. Luka fisik menyebabkan tubuh tidak berfungsi baik. Luka fisik menjadikan akal sehat tidak berjalan. Luka rohani menumbuhkan dosa. Buah baik dari anak-anak Tuhan yang dididik oleh gereja Katolik adalah bertobat atas dosa yang pernah dijalaninya dan terus-menerus berupaya agar tidak berbuat dosa lagi. Apakah kita membawa benih baik dalam hidup kita? Apakah kita berbuah kebaikan bagi sesama kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau membekali kami dengan benih baik. Engkau mengirim Roh Kudus menemani perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk berbuah baik, agar pantaslah kami disebut anak-anak Allah. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.